Garam merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tiada hari di meja makan tanpa garam. Negara kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 95.000 km. Dan di antaranya sekitar 34.000 sampai 40.000 km merupakan lahan yang berpotensial untuk pertanian garam. Berasal dari pertanian di ladang-ladang garam secara tradisional, industri garam di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu bidang industri yang memberi penghidupan bagi banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Garam bukan hanya sebagai penopang ekonomi dan swasembada pangan bagi Indonesia, melainkan sebuah tradisi dan kebudayaan yang harus dilestarikan. Keberadaannya mampu menjadikan negara ini makmur, sentosa, dan tentram, sebagai cita-cita para founding father untuk menjadikan negara yang bersuasembada pangan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya nih? Kembali lagi dengan saya Rohematus Soleha. Gimana nih puasanya hari ini? Lancar atau enggak? Kalau saya harap sih semoga lancar-lancar aja ya. Saya harap juga teman-teman sekalian bisa sehat jasmani serta rohaninya. Oh ya, jangan lupa ya tetap di rumah aja untuk memutus tali rantai virus corona ini. Kita berdoa semuanya ya, semoga virus corona ini bisa cepat tiada lah, cepat habis, ataupun Indonesia kembali cepat pulih seperti semulanya. Oh ya, di video kali ini saya akan membahas tentang komoditas garam yang ada di Indonesia loh. Harga garam saat ini itu anjlok sehingga para petani itu mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, penyebab dari harga garam itu menjadi anjlok atau turun secara drastis akan dibahas secara rinci di dalam video berikut. Silakan ditonton ya, jangan kemana-mana. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, permintaan dan produksi garam. Yang kedua, potensi produktivitas dan pasar saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang keempat itu strategi dari jurnal. Permintaan dan produksi garam. Total produksi garam nasional pada tahun 2019 diperkirakan menurun 14,4% menjadi 2,3 juta ton. Padahal produksi garam pada 2017 sampai 2018 meningkat masing-masing sebesar 561,3% dan 144,7% menjadi 1,1 juta dan 2,7 juta ton. Penurunan terbesar produksi garam nasional terjadi pada 2016, yaitu mencapai 93,23% dari 2,5 juta ton menjadi 168.000 ton. Sementara itu, kebutuhan garam setiap tahun selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industri. Pada 2019, kebutuhan garam nasional diperkirakan naik 5,98% menjadi 4,2 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan impor garam pada tahun 2019 naik 0,2% menjadi 2,72 juta ton dibandingkan dengan tahun yang 2018 yang sebesar 2,71 juta ton. Kenaikan tertinggi impor garam yang terjadi pada 2017 yaitu sebesar 19,00% dari 2,1 juta ton menjadi 2,6 juta ton. Nah, ini merupakan data permintaan pada garam.
Bisa dilihat pada tabel tersebut. Sumber untuk data ini saya ambil dari BPS. Potensi produksi garam. Indonesia yang 70% wilayahnya merupakan perairan laut, memiliki potensi sebagai penghasil garam terbesar di dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 melaporkan produksi garam di Indonesia mencapai 1.021.321 ton. Kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan produksi garamnya sebesar 300.072.728 ton atau sekitar 36,5% dari produksi garam nasional. Luas lahan tambak garam di Jawa yang mencapai 25-30 ribu hektar masih memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik, bisa menghasilkan 100 ribu ton garam per hektar setiap musimnya. Berdasarkan kajian IPB, saat ini Indonesia hanya memiliki ladang garam seluas 25,383 hektar dengan total produksi 1 juta ton, sementara kebutuhan nasional mulai tahun 2010 mencapai 3,2 juta ton dengan total pertumbuhan kebutuhan 8,4%. Itu berarti Indonesia membutuhkan lahan minimal 75.000 hektar karena kemampuan produksi hanya 40 ton sampai 60 ton per hektar per tahunnya. Untuk pasar garam, harga garam saat adanya pandemi seperti saat ini menurun drastis, yaitu sebesar Rp200 per kilogram, sedangkan produksi petani melimpah. Hal ini menyebabkan para petani mengalami kerugian yang besar. Pada tahun 2020, alokasi kuota impor garam bertambah dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini membuat para petani garam lokal mengalami harga garam yang jatuh dan mengalami kerugian karena stok yang melimpah sejak akhir tahun 2019. Secara umum, alokasi impor di tahun 2020 itu naik sebesar 200.000 ton dari alokasi di tahun 2019. Jadi, dari 2,75 juta ton pada tahun 2019 naik menjadi 2,92 juta ton pada tahun 2020. Di sisi lain, produksi dalam negeri belum semuanya terserap oleh industri. Saat ini ada 1,1 juta ton stok produksi garam lokal yang menunggu pembeli. Jika disimpan terlalu lama di gudang, maka stok akan makin melimpah dan harganya juga makin akan menurun. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Terus yang kedua itu ada Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/Daglu /5/2011 bahwa harga garam rakyat di tingkat pengumpul atau collecting point atau kondisi curah di atas truk yang harus dibeli oleh IP untuk KP1 minimal Rp750 per kilogram dan KP2 minimal Rp550 per kilogram. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan tata niaga impor garam diperbarui lagi dengan Permendak nomor 58/MDAK/9/2012 tanggal 4 September 2012. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 125 tahun 2015 tentang ketentuan impor garam. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang strategi dari jurnal yang saya baca yang berjudul Perencanaan Usaha Korporatisasi Usaha Garam Rakyat. Strategi yang pertama yaitu penguatan kelembagaan ekonomi petambak garam dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Yang kedua, penguatan kapasitas modal dan
kapabilitas pengelolaan modal petambak garam rakyat, sehingga harus ada pendampingan intensif kepada petambak yang disesuaikan dengan standar garam industri. Yang ketiga, modal sosial yang kuat dari masyarakat yang dinilai terbukti mampu menjaga ritme produksi karena rasa saling memiliki memunculkan etos kerja yang tinggi demi kemakmuran bersama. Dan yang terakhir, penerapan teknologi tepat guna menjadi keharusan agar proses produksi dapat lebih adaptif terhadap perubahan iklim yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Saya ucapkan terima kasih karena